Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Heri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rangkaian penyesuaian impedansi atau matching impedance circuit. Fungsinya untuk apa? Nah, rangkaian penyesuaian impedansi ini, fungsinya itu digunakan untuk menghasilkan impedansi yang tampak sama dari impedansi beban maupun impedansi sumber, agar terjadi transfer daya maksimum. Nah, penyesuaian impedansi ini hanya dapat diaplikasikan pada rangkaian dengan sumber AC. Nah, di sini ada dua soal tentang IMC atau impedance matching circuit dalam bentuk T ataupun dalam bentuk V ya. Nah, diketahui soal yang pertama nilai RS-nya 10 ohm, RL-nya ini 50 ohm, dan nilai Q19 serta nilai frekuensinya 500 MHz. Ditanyakan rancang 4 kemungkinan IMC dalam bentuk T ya. Nah, di sini kan belum diketahui ini nilai RV-nya berapa. Nah, kita cari dulu rumus RV-nya. Dari rumus Q sama dengan akar RV dibagi R kecil dikurangi 1 ya. Sehingga didapat RV sama dengan Q kuadrat ditambah 1 dikali R kecil. Jadi dimasukkanlah nilainya 19 kuadrat tambah 1 dikali R kecil. Nah, R kecil ini maksudnya nilai R yang paling kecil antara RS dan RL. Nah, di sini kan nilai paling kecil antara RS dan RL, RS ya, RS sama dengan 10 ohm ya. 10 berarti 19 kuadrat ditambah 1 kali 10, ini hasilnya 371 ya. 371 ohm. 71 ohm. Nah, kalau udah dapat nilai RV atau resistansi virtualnya, kita bakal mudah nih buat nyari rumus dari rancangan atau rangkaian-rangkaian yang akan kita cari. Pertama, rancangan pertama, saya menggunakan low pass dengan low pass. Cari low pass dan low pass ini kita cari dulu nilai XC1, yakni menggunakan rumus Q dikali RS. Q-nya 19 dikali RS, RS-nya 10 ya. Berarti hasilnya 190. Nah, kita masukkan XC1 190 dibagi 2 kali V kali frekuensi. Nah, frekuensinya terkadang kan 500 MHz, jadi 5 atau 5 kali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 Nah, setelah dijumlahkan 190 bagi 2 kali V dikali 5 kali 10 pangkat 6, jadi hasilnya 6,05 kali 10 pangkat 6 Henry ya. 6,05 dikali 10 pangkat min 6 Henry atau 6,05 mikrohenry ya. Nah, setelah dicari nilai L-nya, kemudian untuk mencari nilai C ini cari X P1, yakni RV dibagi Q ya. RV-nya ini 371 dibagi nilai Q 19. Jadi hasilnya 19,52 ya. 19,52. Nah, kemudian kita cari nih nilai C-nya. 1 dibagi 2 kali V kali frekuensinya 5 kali 10 pangkat 6 dikali XP1 berapa? 19,52 ya. Nah, kita dapat hasilnya 1,63 kali nano berarti 10 pangkat min 9 ya. 10 pangkat negatif 9 mikrofarad ya, atau 1,63 nanofarad ya.
karena 10 pangkat min 9 itu kan nano ya. Kemudian cari lagi untuk mencari XC2. Untuk mencari L ini kita cari dulu XC2. XC2 tinggal 19. Oh, dikali RL ya, maaf. Ini bukan kali RS, kali RL berarti 19 dikali 50 ya. Kan nilai RL-nya di sini 50 ohm. Kali 50. Jadi XC2 ini hasilnya 950 ya. 950. Nah, kita masukkan nih XC2 untuk mencari L. 950 dibagi 2 dikali V kali 5 kali 10 pangkat 6. Di hasilnya 30,2 mikrohenry ya. 30,2 mikrohenry. Nah, kita cari RV-nya sama 371 bagi Q 19. Hasilnya 19,52. Nah, ini 19 berarti 1 dibagi 2 kali V kali 5 kali 10 pangkat 6 kali 19,52. Jadi hasilnya 1,63 nanofarad ya. Sama ya kayak yang ini kapasitor yang atas hasilnya. Nah, ini untuk rancangan pertama low pass dan low pass. Kita bisa melihat rangkaiannya seperti apa, bisa dilihat di aplikasi LTSpice ya, LTSpice. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini nilai RS-nya 10 ya, 10 ohm. Kemudian RV-nya 371. Ini 50 ohm nilai RL-nya. Nah, ini L1 nilai L-nya di sini berapa? Kita lihat 6,05 mikrohenry ya. Kita masukin. Nah, ini 0,05 mikrohenry. Kemudian nilai C-nya berapa? 1,63 nanofarad ya. Nanofarad. Kemudian L2-nya 30,2 mikrohenry. Nilai C2-nya sama ya. Nilai kapasitornya di sini 1,63 nanofarad ya. Nah, ini seperti ini rancangan untuk low pass dan low pass ya, rangkaian low pass dan low pass. Kemudian yang kedua saya merancang high pass dengan high pass. Sini rumusnya sama ya. Cari dulu XC1-nya untuk mencari XC. Kalau yang tadi kan cari L, hasilnya juga sama 6,05. Bisa dilihat ini yang atas cari L 6,05 mikrohenry. Kalau ini nyari C tinggal dirubah satuannya 6,05 mikrofarad. Ini juga yang lainnya sama, cuman dirubah satuannya. Nah, kita lihat rancangan kedua high pass dengan high pass. Kita bisa mengubah ini ya. Kalau in low pass kan induktor kapasitor. Berarti kalau high pass dirubah ini yang induktor ini jadi kapasitor ya. Kita delete dulu.
nilai RS, RV sama RL sama saja sih. Cuma yang dirubah dari hasil yang ini nilai dari satuannya. Yang tadi kan Henry berarti tinggal dirubah jadi farad ya. Ini kapasitor, ini induktor, kapasitor, induktor untuk high pass dengan high pass. Kemudian yang ketiga, rancangan ketiga di sini saya pakai high pass dengan low pass. Ini juga masih tetap sama aja ya, high pass dan low pass. 6,05 mikrofarad, ini juga sama, C dan L. Nah kalau untuk high pass dengan low pass itu beda ya. Ini C dan L berarti sama ya, high pass. Ini tinggal rubah yang ini. Nah perubahan ini antara high pass, antara high pass dengan low pass ya. Ketiga, kemudian yang keempat, rangkaian keempat atau rancangan yang keempat ini low pass dengan high pass. Kalau yang tadi high pass dengan low pass berarti low pass dengan high pass ini kebalikannya ya, kebalikan dari high pass dengan low pass. Kita rubah dulu ini, berarti tinggal dibalik aja ya rangkaian komponennya. Ini kapasitor, sini induktor, tinggal dibalik dari tadi high pass dengan low pass. Nah kemudian untuk soal yang kedua, ini soalnya rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi NC dalam bentuk V ya. Diketahui nilai RS-nya 100 ohm, RL-nya 1000 ohm, nilai Q 19 dan nilai F frekuensinya 500 MHz sama ya kalau frekuensi dan Q-nya. Rancang 4 kemungkinan di MC dalam bentuk V ya. Ini juga sama ya, nyari nilai RV dulu. RV sama dengan Q kuadrat tambah 1 kali R besar. Nah yang membedakan ini R besar, kalau yang tadi kan R kecil. Nah kalau R besar berarti nilai yang terbesar antara RS dengan RL. Kita cari dulu Q-nya, Q kuadrat 19 tetap sama, ditambah 1 dikali R besar berarti yang paling besar 1000 ya, 1000 ohm. Sehingga didapat hasilnya 1321 ohm ya. Nah kemudian setelah diketahui nilai RV-nya, kita dapat untuk bisa mencari rangkaian yang pertama high pass dengan high pass. Kita cari XC1 nya yakni Q 19 dikali berarti 1361 ya, 361 ohm. Hasilnya 25.859. Nah kita masukin 25.859
dikali ini 2 dikali V kali frekuensinya 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 6 ya. Sehingga hasilnya didapat 823,5 mikrofarad ya. Kita cari RS nya dulu. Untuk cari L XP1 dibagi XP1 sama dengan RS dibagi Q ya. RS nya di sini 100 ya, 100 ohm dibagi Q berarti 19 Q nya. Dia hasilnya 5,26 ya. Nah, kita masukkan L 1 dibagi 2 kali V kali 5 kali 10 pangkat 6 dikali 5,26. Di hasilnya 15,1 nanohenry ya. X-nya 2 nya sama ya, 19 kalau dikali 1361. Nah, kita masukin. Nilainya juga tetap sama ya, 823,5 mikrofarad ya. Nah, ini yang membedakan, ini nilai XP2 nya 1000 ya, karena RL dibagi Q ya. 1000 dibagi 19 di hasilnya 52,63 ya. Nah, untuk cari L berarti 1 dibagi 2 kali V kali frekuensi dikali XP2 ya. XP2 nya 52,63 sehingga hasilnya 0,6 nanohenry ya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri high pass dengan high pass, oke, kita bisa dilihat di sini. Ini kan beda ya, bentuknya bentuk V. Kalau yang sekarang tadi kan yang ini bentuk T ya. High pass dan high pass ya. Oh, untuk nilai RS nya berubah ya. Ini RS nya 100, sedangkan nilai RR nya 1000 dan nilai RP nya 1361. Untuk
nilai C-nya 823,5 mikrofarad, nilai L-nya 15,1 nanohenry. Nah, kemudian untuk rangkaian yang kedua ini low pass dengan low pass, nilainya masih tetap sama aja ya. (823,5 mikrofarad, ini nyari C. Kalau yang ini induktor berarti nyari di satuannya ini Henry ya, 823,5 mikrohenry. Cuma dirubah dari segi satuannya aja dan bentuk dari rangkaian. Nah, ini high pass kan. Nilainya masih sama ya yang di sini, cuman yang membedakan dari segi satuan karena komponennya juga dirubah ya, dari bentuk rangkaiannya juga ini dirubah. Kemudian yang ketiga, rangkaian ketiga nih high pass dan low pass. Ini juga masih tetap sama ya nilai hasilnya. Nah, untuk bentuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Kita bisa lihat di LTSpice, di aplikasi LTSpice. Ini high pass dengan low pass ya. Berarti ini kapasitor. Ini inbox. Ini induktor ya. Nah, seperti ini rangkaian high pass dengan low pass ya. Kalau tadi kan sama high pass dengan high pass, low pass dengan low pass. Kalau ini rangkaian high pass dengan low pass. Kemudian rangkaian terakhir, ini rangkaian keempat, low pass dengan high pass. Ini tetap ini sama juga ya nilai hasilnya. Ini kita bisa lihat untuk rangkaiannya sendiri. Ini tinggal dibalik aja ya, ini rangkaiannya sebenarnya. Tinggal dirubah ini sama ini sama ini. Selesai ini bentuk dari keempat rangkaian. Kalau di total berarti jadi jumlahnya 4 rangkaian dari 8 rangkaian ya, dari soal pertama sampai soal yang kedua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
mengenai rangkaian penyesuaian impedansi atau matching impedance circuit. Oke, kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.